kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang konsep 5 level of leadership menurut Maxwell. Nah, di sini ada satu pepatah yang mengatakan, just because you have a leadership position, it doesn't make you a great leader. Jadi kalau mohon izin saya ulang kembali, just because you have a leadership position, it doesn't make you are a great leader. Ini suatu pernyataan yang sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin, yang menceritakan bahwa posisi yang kalian miliki itu sebagai pemimpin itu bukan berarti kamu itu sudah memiliki atau menyandang predikat pemimpin yang hebat hanya karena posisi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Maxwell. Nah, karena menurut beliau menjadi seorang pemimpin itu tidaklah seperti yang kita ketahui selama ini seperti diktator. Diktator maksudnya di sini kalau saya ilustrasikan seperti memimpin baris-barisan gerak jalan, yang mana pemimpin memberikan komando, yang lain ikut. Bukan demikian menjadi seorang great leader. Nah, di sini tidak aneh lah, makanya kenapa Maxwell mendefinisikan seperti apa yang saya sudah pernah katakan sebelumnya, bahwa menjadi seorang pemimpin itu leadership is influence, nothing more, nothing less. Nah, karena di sini Maxwell ingin mendefinisikan, membagi beberapa level dari kepemimpinan. Nah, terutama Maxwell ingin melihat kualitas kepemimpinannya, tidak semerta-merta dilihat dari posisi atau jabatan. Ya, sebenarnya tidak salah seseorang memiliki jabatan. Bagi saya, jabatan itu adalah suatu hadiah ya yang luar biasa, dan itu merupakan barrier entry, pintu masuk dari seorang pemimpin ya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, para pemimpin yang menggunakan jabatan sebagai acuan untuk suatu pemimpin, nah ini tidak begitu besar pengaruhnya, dan seringkali ini identik dengan kalau seorang pemimpin yang hanya mengandalkan jabatan saja, ini akan berdampak yang kurang baik pada umumnya ya. Nah, lalu pendekatan yang dilakukan oleh Maxwell waktu itu adalah dia membuat suatu sistematis perjalanan seorang pemimpin atau journey, leadership journey. Nah, pendekatan ini yang lama-kelamaan kita semakin kenal, yang disebut dengan the 5 level of leadership ya. Nah, the 5 level of leadership ini memang suatu konsep yang menurut saya yang perlu harus dicermati oleh seorang leader, karena sering terjadi bahwa pemimpin itu lebih mengutamakan otoritas atau jabatan yang dimilikinya untuk memimpin manusia. Tetapi sekali lagi, para pemimpin yang mengandalkan otoritas atau jabatan saja sering itu berbenturan dengan masalah-masalah yang besar. Nah, pada teman-teman sekalian, di sini saya menggambarkan yang diuraikan oleh Maxwell 5 level kepemimpinan seorang leader. Level yang pertama disebut dengan position, dan level yang kedua disebut dengan permission, dan level ketiga production, dan level yang keempat disebut dengan people development, dan level yang kelima disebut dengan respect. Jadi ada 5 hierarki. Jadi nanti bisa kalian kaji di level mana ini pemimpin. Kalau misalnya pemimpin sudah mencapai respect, ini adalah pemimpin yang disebut dengan great leaders. Nah, teman-teman sekalian, mari kita bahas dengan level pertama. Di level pertama adalah position. Jadi
posisi itu karena dia mempunyai otoritas sebagai seorang pemimpin. Jadi kata kuncinya di sini hak-hak atau right pada level ini. Jadi pemimpin mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin yang diberikan oleh organisasi. Tentunya kalau kita melihat orang-orang atau follower itu akan mengikuti mereka karena dia sudah dipointing, sudah ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini adalah tahap awal sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di tahap awal ini saya mengatakan ini sebagai entry level untuk seorang pemimpin. Dia memperoleh sebuah posisi atau jabatan dari organisasi. Nah, posisi atau jabatan tersebut adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah hadiah dari organisasi kepada seseorang yang mengemban sebagai pemimpin tadi. Nah, tentunya ya ini kita juga harus mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika kalian memiliki posisi sebagai pemimpin. Namun yang sangat berbahaya yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman calon para pemimpin, jika kalian hanya menggunakan posisi atau jabatan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kalian. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Nah, jika kalian tidak hati-hati dengan mengandalkan jabatan ini aja agar orang lain mengikuti pada kalian, ya, bisa jadi nanti kalian akan tinggal di level tersebut. Jadi maksudnya tinggal, kalian tidak akan naik ke level yang pertama. Nah, banyak pemimpin mereka itu terjebak dengan menggunakan posisi untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dan kalian bisa melihatlah biasanya tipe-tipe pemimpin yang menggunakan jabatan agar orang lain bisa mengikuti kalian itu berakhir dengan kurang menyenangkan, dan inilah yang disebut dengan istilah bos ya atau komandan. Jadi pemimpin, sekali lagi, pemimpin yang semata-mata mengandalkan posisinya itu untuk mempengaruhi orang lain, pada umumnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Nah, ini adalah suatu peringatan kepada teman-teman calon pemimpin agar kita tidak terjebak di posisi yang pertama yang disebut dengan level pertama di journey leadership journey ini. Nah, yang kedua, di level kedua yang disebut dengan permission. Nah, di level kedua ini ada yang disebut dengan permission. Kata kunci di sini adalah hubungan atau yang disebut dengan relationship. Nah, pada level ini biasanya pengikut kalian mengikuti kalian karena memiliki hubungan yang baik. People follow you because they want to. Nah, di level ini sebagai pemimpin Anda penuh dengan sudah memiliki kesadaran di mana kalian sudah membangun hubungan yang baik dengan bawahan kalian. Nah, sebagai hasilnya biasanya orang yang Anda pimpin itu sudah mulai menyukai Anda, menyukai kalian, dan mau mengikuti kalian dengan sukarela. Jadi di sini kalian sudah masuk di tahap yang kedua. Sebuah nasihat bijak berbunyi demikian: Anda bisa menyukai orang-orang tanpa memimpin mereka, ya. Tetapi Anda tidak bisa memimpin mereka jika Anda tidak menyukai mereka. Ya, jadi di sini di level 2 ini kata kunci yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana kita mulai membangun hubungan yang baik kepada bawahan kita sehingga mereka ada keinginan untuk mengikuti sang pemimpin tersebut. Nah, masuk kita di level yang ketiga yang disebut dengan produksi. Jadi dari kata produksi kalian sudah mengetahui maknanya. Di sini kalian sebagai leader, bawahan sudah melihat kehadiran Anda itu
telah memberikan sesuatu kepada suatu organisasi. Jadi saya ulangin, kehadiran kamu sebagai seorang pemimpin sudah memberikan sesuatu kepada organisasi sehingga mereka mau mengikuti kamu, ya. Dengan mereka tentunya melihat dengan dengan mata mereka sendiri bahwa ada beberapa terobosan-terobosan yang berhasil yang kamu lakukan untuk organisasi kamu, dan keberhasilan itu para follower ini bisa merasakan. Inilah di tahap level yang ketiga. Nah, kadang-kadang mereka bisa mengatakan dulu pemimpin itu yang dulu sebelum pemimpin si ini belum menghasilkan ini, tetapi setelah pemimpinnya ini kita bisa merasakan ini. Nah, mungkin itu kalimat-kalimat yang sering muncul pada bawahan kalian ketika kalian sudah mulai mencapai level produksi. Nah, di level yang keempat di sini adalah level pengembangan manusia atau people development. Nah, kata kunci di sini adalah reproduksi pemimpin, reproduction pemimpin yang menekankan kepada pengembangan sumber daya manusia. Nah, para followers kalian bisa merasakan dengan mengikuti instruksi-instruksi kalian sebagai seorang leader, mereka bisa merasakan ada sesuatu improvement sama mereka. Nah, mereka mau memfollow kamu. Nah, teman-teman, perlu digaris bawahi di sini adalah kehebatan seorang pemimpin bukanlah sekali lagi berdasarkan otoritas semata-mata, namun pada kemampuan seorang pemimpin memberdayakan orang lain, termasuk mengembangkan atau membuat kader-kader pemimpin di kemudian hari. Nah, ini kalian sudah masuk di level yang keempat. Dengan kata lain, menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, di level yang kelima menurut Maxwell ini, yaitu level puncak, pinnacle istilahnya. Kata kunci di sini adalah respect, ya. Respect, di mana para bawahan kalian setelah kalian melewati level pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya, kemudian para follower ini mulai menghormati kalian. Sesungguhnya kalau saya bayangkan, walaupun kalian tidak ada di tempat, si follower itu akan merasakan seolah-olah keberadaan sang pemimpin ada di antara mereka, walaupun sang pemimpin tidak berada di tempat. Nah, inilah yang disebut dengan level yang kelima. Nah, satu lagi yang mau saya ingatkan, ketika kalian berada pada level ini, ya, kalian sangat dihormati karena kalian atau Anda sudah dianggap telah meninggalkan warisan kepemimpinan yang sangat berharga. Ya, jadi inilah yang mereka banggakan. Kemudian sebagai tambahan untuk perlu kalian ketahui, bahkan walaupun satu kali kelak kalian telah pensiun, ya, dan kalian tidak lagi berada di organisasi tersebut, nama kalian akan tetap dikenang dan dihormati, sama seperti ketika kalian menjabat di level respect tersebut. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah hanya pemimpin yang sungguh-sungguh menginvestasikan diri mereka kepada organisasi dengan membangun hubungan yang baik dan membuat terobosan-terobosan baru yang positif bagi organisasi dan mengembangkan orang-orang yang di orang-orang atau SDM di organisasi, itulah yang mencapai level kelima ini. Nah, teman-teman, kebesaran seorang pemimpin akan melampaui usia hidup mereka di dunia ini. Mereka adalah yang disebut dengan para pemimpin-pemimpin sejati. Nah, teman-teman sekalian, mulai kita
melihat di level mana kepemimpinan kalian. Apakah di level pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke